Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu 1 Agustus 2021. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu 1 Agustus 2021 tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah berusaha memelihara kesatuan roh. Saya teringat sebuah ilustrasi yang menceritakan ada seorang hamba Tuhan yang sangat setia dalam semua tugas pelayanannya. Suatu hari ia bermimpi dan di dalam mimpinya itu dia dibawa ke sebuah tempat, yaitu ke pintu gerbang neraka. Di sana ada seorang malaikat yang menjaga. Dan hamba Tuhan itu pun bertanya kepada malaikat itu, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat itu menjawab, "Banyak sekali." Lalu hamba Tuhan itu kembali bertanya, "Apakah di sini ada orang Kalvinis?" Malaikat itu menjawab, "Banyak." Lalu ditanya lagi, "Apakah di sini ada orang Metodis?" Lalu malaikat itu juga menjawab, "Juga banyak." Dan akhirnya hamba Tuhan itu bertanya lagi, "Apakah di sini ada orang Protestan?" Malaikat itu pun menjawab, "Banyak." Kemudian dia dibawa kembali ke pintu gerbang surga. Di sana juga ada malaikat lain yang menjaga pintu surga tersebut. Dan hamba Tuhan itu bertanya kembali kepada malaikat itu, "Apakah di sini ada orang Katolik?" Malaikat itu menjawab, "Tidak ada." Ia bertanya lagi, "Apakah ada orang Kalvinis?" Malaikat itu menjawab, "Tidak ada." Lalu hamba Tuhan itu bertanya lagi, "Apakah ada orang Protestan?" Malaikat itu menjawab, "Tidak ada." Akhirnya hamba Tuhan itu bertanya lagi, "Apakah ada orang Metodis?" Malaikat itu menjawab, "Juga tidak ada." Dengan bingung dan putus asa, hamba Tuhan itu bertanya, "Kalau begitu, siapa yang ada di dalam sana?" Malaikat menjawab, "Orang yang percaya kepada Yesus."
Dalam belahan dunia ini, gereja terus bertambah-tambah. Nama gereja pun beraneka ragam. Ada gereja berdasarkan suku. Ada gereja yang menyatukan diri sesuai dengan aliran teologianya. Ada juga persekutuan gereja-gereja berdasarkan aliran, misalnya Reformed, Lutheran, Metodis, dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak boleh menganggap bahwa gerejanya lebih benar, gerejanya lebih kudus dari gereja yang lainnya. Tentu saja Yesus tidak dapat dibagi-bagi. Karena itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 21, Bapak Ibu, bila ada Alkitabnya coba dibuka, Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kristus mempersatukan, bersatu di dalam hati, pikiran, perasaan, dan misi mewujudkan kerajaan Allah. Membangun tubuh Kristus secara bersama-sama. Gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, sebagai kepala. Itulah yang mempersatukan segalanya di dalam gereja. Hanya Yesus yang menjadi pusat dan dasar utama kita mengusahakan kesatuan tubuh Kristus, bukan ajarannya atau dogmanya, bukan kesamaan suku, bukan kesamaan sejarah, dan bukan kesamaan-kesamaan lainnya. Setiap kali mendengar perselisihan di dalam gereja, apalagi sampai ke perpecahan, rasanya ngeri sekali. Perselisihan itu sering terjadi karena hal-hal yang sederhana. Karena merasa sudah banyak jasa dan berbuat di dalam gereja. Karena terjadi perebutan jabatan di dalam gereja. Karena merasa memiliki talenta yang lebih dibutuhkan di dalam gereja. Sehingga menganggap orang lain tidak ada apa-apanya atau tidak berbuat apa-apa. Dan ketika perselisihan terjadi di tengah-tengah gereja, banyak pendeta terpaksa meninggalkan gereja karena berbagai perselisihan tersebut. Orang-orang Kristiani karena perselisihan itu banyak yang saling memutuskan hubungan persahabatan. Gereja terpecah karena jemaat meributkan hal-hal semacam itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka yang terlibat di dalam pertengkaran karena masalah sepele telah melupakan fungsi gereja yang sesungguhnya. Gereja adalah tempat kita beribadah, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk kemuliaan Allah, melayani orang lain, dan saling membantu untuk bertumbuh bersama. Gereja seharusnya menjadi tempat yang penuh kasih, pengampunan, dan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus menjelaskan tentang kesatuan tujuan yang dapat membantu kita mengatasi berbagai perbedaan pendapat tanpa mengakibatkan perpecahan. Ia tahu betul bahwa keinginan yang egois, kepentingan pribadi, dan sikap pilih kasih dapat menimbulkan malapetaka. Marilah kita jadikan gereja sebagai tempat yang bebas dari perselisihan dengan mengingat fungsi gereja yang sebenarnya. Kesatuan adalah hal yang sangat indah. Tentu semua kita sangat merindukan dan menginginkan kesatuan. Namun kesatuan yang ditulis Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bersifat khusus. Paulus mendorong umat Tuhan di Efesus untuk hidup sesuai dengan panggilan mereka sebagai anggota dari satu tubuh di dalam Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus mereka akan dapat hidup
dalam kesatuan sembari mengembangkan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sikap-sikap itu yang juga menolong kita untuk saling membantu di dalam kasih melalui kesamaan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kesatuan jemaat bukanlah sesuatu yang harus kita capai sendiri atau kita ciptakan. Kesatuan adalah karunia pemberian, hadiah dari Tuhan Allah yang harus kita jaga dan pelihara. Jangan sampai rusak, jangan sampai pecah, jangan sampai hilang. Karena tadi keegoisan yang menonjolkan diri, menganggap diri lebih rohani, lebih layak, lebih hebat dari orang lain. Sehingga menimbulkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah sebuah gereja. Di dalam jemaat Efesus, sama seperti di jemaat-jemaat lain di dalam perjanjian baru, sering ada ketegangan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Ini terjadi karena orang Kristen Yahudi ingin memaksakan pandangan-pandangannya tentang hukum Taurat terhadap orang Kristen non-Yahudi. Misalnya tentang soal sunat, di mana orang Kristen Yahudi memaksakan agar orang Kristen non-Yahudi mengikuti sunat tersebut agar mereka diterima sebagai kesatuan di dalam satu komunitas mereka. Tetapi oleh kematian Kristus, Allah telah mengangkat semua perseteruan itu. Perseteruan antara kedua belah pihak, dan tembok pemisah itu sudah dihancurkan. Sehingga orang Kristen Yahudi dan non-Kristen Yahudi adalah satu dan sama di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tubuh kita ini, apa yang menghubungkan organ-organ tubuh atau anggota-anggota tubuh satu sama lain? Apa yang membuat anggota-anggota tubuh hidup? Jawabannya tentu adalah roh. Tanpa roh, tidak ada kehidupan di dalam tubuh kita. Tanpa roh, kita tidak menyebut tubuh ini sebagai tubuh, tetapi kita menyebutnya jasad, jenazah. Begitu pula dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kita didiami oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mempersekutukan kita dengan satu dengan yang lain. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal berdiam roh yang sama. Karena itu, ketahuilah bahwa di dalam persekutuan dan interaksi kita satu dengan yang lain, ada roh yang sama bekerja, ada roh yang sama berkomunikasi, yaitu Roh Kudus. Sekali lagi harus kita ketahui, kesatuan orang yang percaya bukan dilakukan dengan kekuatan usaha manusia itu sendiri, namun semata-mata karena karya Kristus. Kristus di kayu salib. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa perbedaan karunia tidaklah harus menjadi penyebab kerenggangan atau keterpisahan, namun kuasa roh yang telah memberikan karunia itu justru harus menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Paulus mengingatkan jemaat agar mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara kesatuan roh dalam suatu ikatan damai sejahtera. Karena itu, apa yang menjadi kebanggaan di dalam jemaat Tuhan? Yaitu ketika mereka bisa bersatu padu
saling melengkapi, saling membangun, dan memelihara kesatuan sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, melalui khotbah ini ada 3 pesan teologis yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Kristus adalah pemersatu kita. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Sebelum kita berhubungan dengan anggota tubuh yang lain, kita harus lebih dahulu tersambung dengan Kristus yang adalah kepala kita. Sama seperti koneksi internet. Kita semua baru bisa berhubungan di dalam Facebook, YouTube, kalau kita memiliki sambungan internet yang menjadi pemersatu. Sebagus apapun profil kita, email, dan channel kita, jika kita tidak memiliki sambungan internet, maka semuanya tidak berguna. Demikian juga, sebagus apapun pelayanan kita, sebagus apapun talenta yang kita miliki, kalau hidup kita tidak tersambung dengan Kristus, maka semuanya tidak banyak gunanya. Maka perlu sekali terlebih dahulu kita tersambung dengan Kristus yang adalah kepala kita. Yang kedua, perbedaan karunia atau talenta yang diterima bukan untuk memisahkan, tetapi untuk saling melengkapi. Maka untuk mengelola perbedaan adalah kebenaran di dalam kasih, yaitu ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran. Jika peraturan pun ada di tengah-tengah di dalam kehidupan kita, mari kita jalankan, tetapi kita menjalankannya dengan kasih. Yang ketiga dan yang terakhir, sebagai anggota keluarga Allah, kita diperdamaikan dengan Dia melalui kematian Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita, dan kita juga sudah diperdamaikan dengan satu sama lain melalui karya Roh Kudus yang telah berlangsung di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang telah Engkau beri di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberi keselamatan, pengampunan bagi kami. Engkau telah memanggil kami dan memberikan kepada kami karunia talenta, agar semuanya itu dapat kami pakai untuk melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, bergereja dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, biarlah perbedaan-perbedaan yang Engkau beri menjadi sebuah kekayaan, agar kami saling melengkapi, saling membangun, sehingga kami bertumbuh ke arah yang satu, yaitu bertumbuh di dalam Kristus, kepala gereja. Ya Allah Bapa kami, tolonglah kami Tuhan, untuk senantiasa mengembangkan sikap lemah lembut dan sabar terhadap sesama kami manusia. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Tuhan,
bagaimana seharusnya kami bisa mengasihi orang lain walaupun ada perbedaan di antara kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin.